Halo Nevro Friends, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan yang namanya EGFR atau ELFG, yaitu kepanjangan dari Estimated Glomerular Filtration Rate atau bahasa Indonesianya perkiraan dari laju filtrasi glomerulus. Dari definisinya, laju filtrasi glomerulus artinya kita ingin mengetahui berapa sih kecepatan atau kemampuan dari glomerulus ginjal dalam memfiltrasi atau memfilter suatu darah gitu ya. Karena kita tahu kan fungsi dari ginjal itu yang utama adalah sebagai penyaring atau sebagai fungsi ekskresi membuang. Jadi ada beberapa mililiter darah per menit yang akan lewat ke glomerulus dan di situ akan terjadi suatu proses filtrasi atau penyaringan, nantinya akan membentuk suatu kencing, di mana di dalam kencing itu isinya adalah bahan-bahan yang memang seharusnya dikeluarkan dari tubuh, termasuk air, elektrolit, asam basa, dan bahan-bahan yang lain. Secara ideal, untuk mengukur suatu kemampuan filtrasi dari ginjal, itu kita harus tahu bahan yang masuk di dalam darah yang difiltrasi, lalu berapa yang keluar ke kencing, lalu itu akan dilihat. Kalau betul-betul jumlahnya sama antara yang difiltrasi dengan yang keluar, itu berarti memang kemampuan filtrasinya itu sangat baik. Tapi itu kondisi yang sangat-sangat ideal. Sampai sekarang kita belum punya suatu marker yang bisa berfungsi seperti itu. Artinya marker itu betul-betul dia 100% yang masuk ke dalam darah, masuk ke dalam ginjal, itu akan 100% dikeluarkan, itu belum ada. Jadi untuk mencari perkiraan suatu kemampuan filtrasi dari ginjal, memang kita akhirnya menggunakan rumus, di mana rumus itu adalah rumus-rumus yang sudah diteliti oleh para ahli. Jadi di rumus ini akan bisa diketahui perkiraan, makanya ada namanya estimated ya, perkiraan dari kemampuan laju filtrasi glomerulus yang bisa kira-kira menunjukkan berapa sih sebetulnya fungsi ginjal atau kemampuan dari ginjal tertentu dari seseorang. Ada beberapa rumus yang sering dipakai dan kebanyakan rumus itu selalu menggunakan unsur umur ya, lalu jenis kelamin, lalu menggunakan beberapa marker yang dikatakan memang paling mendekati bisa menggambarkan fungsi filtrasi dari ginjal, yaitu yang paling sering adalah kreatinin dan yang kedua adalah sistatin. Meskipun demikian, kalau kreatinin itu banyak sekali kelemahannya, karena kreatinin itu adalah hasil metabolisme dari protein, jadi sangat dipengaruhi oleh diet protein kita, dan juga hasil metabolisme dari otot, jadi sangat dipengaruhi oleh massa otot, kondisi malnutrisi, atau kondisi-kondisi penyakit kronis tertentu yang mempengaruhi diet protein dan massa otot. Sedangkan kalau sistatin C itu memang lebih tidak terpengaruh oleh banyak hal seperti kreatinin tadi. Cuman memang pemeriksaan sistatin C ini belum tersedia di banyak laboratorium ya, termasuk pemeriksaan yang tidak semudah didapatkan seperti pemeriksaan kreatinin. Sekarang, apa sih pentingnya pemeriksaan ini? Jadi sebetulnya ini pemeriksaan yang bisa memperkirakan fungsi dari ginjal seseorang. Jadi kita tahu bahwa gagal ginjal, terutama yang kronik, itu kebanyakan kan tidak ada gejala. Jadi kalau kita bisa mendeteksi sejak awal adanya gangguan fungsi ginjal, itu kita bisa melakukan intervensi untuk memperlambat kerusakan ginjal atau malah mungkin untuk memulihkan kerusakan ginjal tersebut jika belum menetap. Lalu berapa sebenarnya nilai normal dari EGFR? Jadi berdasarkan KDIGO atau Perkumpulan Ahli Ginjal Sedunia ya, angka EGFR yang normal itu adalah kalau di atas 90. Nah, di atas 90 itu belum ada gangguan fungsi ginjal. Begitu turun antara 60 sampai 89 ini sudah mulai ada gangguan fungsi ginjal, mungkin masih di fase awal. Begitu di bawahnya lagi, di bawah 60 atau di bawah 30 ini berarti sudah mulai ada gangguan fungsi ginjal yang cukup berat. Bahkan di bawah 15 ini bisa kita katakan ini sudah gangguan ginjal kronik yang paling berat. Stadium dari gagal ginjal kronik pun itu salah satunya ditentukan oleh nilai EGFR ini ya. Jadi ada yang membagi mulai dari stadium 1 sampai stadium 5 berdasarkan EGFR dan ditambah dengan kriteria lain yaitu adanya kebocoran albumin di dalam kencing. Itu akan kita bahas di lain waktu. Penurunan dari EGFR ini juga bisa terjadi karena faktor usia. Nah, di tabel ini kita bisa lihat ini adalah penurunan EGFR yang mungkin masih dalam batas wajar berdasarkan kelompok usia. Yang terakhir, siapa saja sebetulnya yang harus periksa EGFR ini dan bagaimana cara pemeriksaan yang ideal? Karena kita tahu bahwa EGFR itu pada prinsipnya adalah mendeteksi gangguan fungsi ginjal secara dini, jadi pemeriksaan ini memang direkomendasikan dilakukan pada orang-orang yang beresiko tinggi mengalami kerusakan ginjal atau gangguan fungsi ginjal, yaitu para penderita diabetes, hipertensi,
autoimun, orang dengan usia lanjut terutama usia di atas 60, orang-orang dengan riwayat keluarga memiliki penyakit ginjal, dan orang-orang yang tidak menjalankan gaya hidup sehatnya dengan baik, yaitu orang-orang overweight atau obesitas. Dan untuk pemeriksaan persiapannya sebetulnya tidak ada persiapan khusus. Apakah harus puasa? Memang lebih baik untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan terutama yang tinggi protein, karena akan sangat bisa mempengaruhi hasil kreatinin, terutama 1 hari sebelum pemeriksaan. Boleh minum air putih, justru malah disarankan minum air putih yang cukup supaya tidak ada kondisi dehidrasi yang juga bisa meningkatkan kreatinin. Nah, apa yang harus dilakukan NephroFriends apabila menerima hasil EGFR? Kita akan bahas di video selanjutnya. See you!